Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Arifa, NPM 1903030001. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Di tahun 1959, pemerintahan Orde Lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi badan usaha milik negara atau BUMN. Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya politisasi atau campur tangan pemerintah mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan sapi perah oleh para birokrat, sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa Orde Baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir, yaitu pada tahun 1989. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan demokratisasi di segala bidang, kebijakan pemerintah di bidang hubungan keuangan pusat daerah juga mengalami reformasi dan secara bertahap akan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman. Arah reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara dan serta meningkatkan akuntabilitas publik. Reformasi dimaksud meliputi pengaturan dana perimbangan, pajak dan retribusi daerah, pinjaman daerah, serta pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan literatur good governance, perangkat hukum dan penegakan hukum adalah prasyarat terbangunnya suatu good governance dengan segala hambatan dan keterbatasan yang kita miliki. Semangat untuk membangun Indonesia baru dengan berbasiskan good governance masih terus hidup hampir di segenap organisasi, apakah itu organisasi pemerintahan maupun organisasi non-pemerintahan. Dalam perspektif keuangan, khususnya institusi pemerintah, reformasi sudah mulai dibangun dengan dikeluarkannya beberapa landasan hukum, pengenalan perangkat teknologi untuk mempercepat proses organisasi dan pengenalan serta kewajiban untuk menerapkan sistem organisasi dengan berbasiskan good governance kepada institusi pemerintah. Perubahan total dalam proses dan struktur serta konsistensi penganggaran pemerintahan APBN dan APBD serta akuntansi merupakan dua produk utama untuk membangun sistem organisasi yang berbasiskan good governance. Namun demikian, dua produk reformasi keuangan ini tidak optimal jika tidak diimbangi oleh kesiapan sumber daya manusianya untuk menerima dan mengimplementasikan produk reformasi keuangan tersebut. Di samping kesiapan dan kompetensi serta didukung oleh budaya organisasi yang kondusif, faktor kualitas pelaporan organisasi juga harus mampu dibangun serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem organisasi berbasiskan good governance. Dengan sistem pelaporan yang efektif, maka pengelolaan sumber organisasi, khususnya sumber daya ekonomi, dapat dipertanggungjawabkan secara adil dan terbuka. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, di mana dalam pasal 30 disebutkan bahwa setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Selanjutnya dalam pasal 44
ayat 3 dinyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintah kepada pemerintah daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri dengan tembusan kepada gubernur bagi kepala daerah kabupaten dan kepala daerah kota, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, atau jika tidak dipandang perlu untuk kepala daerah atau apabila diminta oleh presiden. Dari pernyataan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dalam pasal 22 dan 44 di atas, secara tegas dapat dilihat bahwa para eksekutif daerah diharuskan untuk membuat sebuah laporan yang membuat bagaimana mereka menyelenggarakan pemerintahannya. Jadi, pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggarannya, pembendaharaannya, sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya sebelum bergulirnya otonomi daerah. Pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah hanya berupa laporan anggaran dan nota perhitungan, dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah Makuda Manual Administrasi Keuangan Daerah yang diberlakukan sejak 1981. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.